Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk, rahmat, dan cahaya bagi seluruh manusia. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik yang telah mengajarkan kita keindahan hidup bersama Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini izinkan saya, mahasiswi UNESA PG PAUD Maziatul Lailiyah, menyampaikan tausiah singkat tentang membangun generasi Qurani sejak dini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjadi pengingat bahwa kemuliaan seorang hamba bukanlah karena hartanya, bukan pula karena kedudukannya, melainkan karena kedekatannya dengan Al-Quran. Saudaraku, Al-Quran bukan sekedar mushaf dirak, ia adalah cahaya yang hidup. Al-Quran bukan hanya bacaan, tetapi merupakan penenang hati, penenang pikiran, dan pembentuk akhlak mulia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa barang siapa membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya satu kebaikan dan dilipat gandakan 10 kali lipat. Hadis riwayat Tirmizi. Satu huruf saja bernilai besar di sisi Allah, apalagi jika kita menjadikannya bagian dari hidup kita setiap hari. Mengapa pendidikan Quran dimulai sejak dini? Ya betul, karena hati seorang anak adalah lembaran putih. Setiap huruf Al-Quran kita bacakan kepadanya adalah tinta cahaya yang tak akan hilang. Setiap nasihat yang kita ucapkan adalah pijakan hidup. Setiap teladan yang kita contohkan adalah arah masa depan mereka. Tanamkan Al-Quran pada anak-anak kita, dimulai bahkan sejak dalam kandungan, agar kelak pada hari ketika hanya Allah memberi perlindungan, mereka tumbuh sebagai generasi mulia yang menjaga Al-Quran dan dijaga oleh Al-Quran. Oleh karena itu, keluarga dan lembaga pendidikan perlu menerapkan strategi yang tepat seperti pembiasaan aktivitas Qurani, pemberian teladan, penggunaan metode yang sesuai perkembangan anak, serta pemanfaatan media edukatif. Ketika anak tumbuh bersama Al-Quran, mereka menjadi pribadi yang berakhlak baik, memiliki prestasi, dan bermanfaat bagi lingkungannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa orang yang membaca dan mengamalkan Al-Quran dapat memberi syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Betapa mulianya kedudukan keluarga yang mendidik anak-anaknya dengan Al-Quran. Bayangkan, hanya karena satu anak yang memuliakan Al-Quran, seluruh keluarga ikut diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, coba renungkan, para generasi muda zaman sekarang begitu sangat mengkhawatirkan. Setiap saat baca status orang, komentar di media sosial, dan kabar yang belum tentu kebenarannya. Jari-jari kita scroll TikTok, namun
terasa berat ketika membuka dan membaca Al-Quran. Maka mari kita mulai dari hal kecil. Kurangi waktu untuk membaca status orang dan tambah waktu untuk membaca firman Allah. Sisihkan beberapa menit setiap hari walau hanya 1 ayat, namun dibaca dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Karena generasi Qurani tidak terlahir dari kelalaian, tetapi dari kebiasaan mencintai Al-Quran sejak dini. Mari kita berusaha menjadikan rumah kita rumah yang bercahaya dengan lantunan Al-Quran. Semoga Allah menjadikan kita dan anak-anak kita sebagai ahli Quran, baik dalam membaca, memahami, maupun mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga kita semua dapat berperan dalam membentuk generasi Qurani yang berilmu, berakhlak, dan beriman. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan, karena kesempurnaan hanya milik Allah. Pisau arit memotong duri. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.